cerita-cerita sama orang? Ya nggak mungkin lah kau pakai ini kau. Yes. Kau percaya, Tuhan aja dia nggak percaya. Mampus. Hai guys, satu bersama The Real V, si Alor Boy, anaknya Abah ini, kok bisa-bisanya dia melawan Rocky Gerung mendukung Sylvester? Anak Abah loh ini. Kita bahas nih sama dia. Berikutnya. Banyak juga yang menilai itu sebelum ke situ guys ya. Kemarin itu bukan panggung perdebatan Bung Rocky, tapi itu malah mirip ajang tarung bebas seperti UFC gitu. Ya kalau kita udah terlibat dalam debat, tidak ada sopan santun lagi kan. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu, Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu. Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Hai Dungu, nah, untuk kau di Dungu ya, masalahnya kau itu pendidik satu. Kau suka kali bilang, hei mahasiswa, gimana mas mahasiswa? Ini mahasiswa loh. Ketika berdebat, kau lumrahkan mendungung-dungungkan seseorang, membodoh-bodohkan seseorang. Apa jadinya mahasiswa tersebut? Belum lagi mungkin ada anak-anak SMA yang menonton acara tersebut. Ketika kau sebagai tenaga pendidik, nggak tahu apa jabatanmu, dosen kah atau apa. Tapi ketika kamu memaklumkan itu yang kami lawan. Itu yang kami lawan. Jadi kelihatannya kita mesti belajar. Ya, peristiwa itu juga ya, kita pakai aja sebagai alat untuk belajar. Bahwa menahan emosi dan meruncingkan pikiran itu lebih penting daripada mengumbar amarah gitu. Tapi udah, peristiwa itu udah berlangsung. Ada saling pemahaman bahwa di belakang layar mungkin masih ada yang belum beres. Tapi kita mesti tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik. Oke, dia mengizinkan diisi oleh argumen publik. Ambil poinnya guys. Oke, si Alor Boy. Dengarkan guys. Saya Fritz Alor Boy, sebagai putra NTT, melihat kakak Sylvester dihina, saya juga tidak terima. Mengapa? Kalau bukan Rocky Gerung yang memulai, mana mungkin kakak saya mau angkat suara juga dengan keras. Jadi ketika Rocky Gerung ingin menantang kakak saya juga siap menantang yang namanya Rocky Gerung. Saya juga dari perempuan NTT menantang Rocky Gerung. Ayo ikut sama saya. Kami siap. Yang berikut yang namanya Bang Ciko. Kepada Bang Ciko, saya Fritz Alor Boy. Apabila Anda berani menyentuh yang namanya Pak Sylvester, orang asli NTT, saya akan turun pasukan juga demo Anda ya. Ingat itu baik-baik. Sebagai putra NTT tidak terima kader kami diperlakukan seperti anak kecil. Itu pemimpin kami. Kami sangat menghormati beliau. Kami sangat menghargai dia. Jadi kalau Anda mau menantang, jangan dulu tantang dia, nantang dulu adik-adiknya. Ingat, kalau bukan kata-kata Rocky Gerung yang bermasalah itu, maka kakak Sylvester tidak akan respon. Enak aja dia bilang Pak Sylvester itu bodoh sekali. Dia lebih bodoh daripada kakak saya. Dungu lagi, emang kakak saya itu bodoh. Kalau orang bodoh mana mungkin dia masuk dalam tim inti tim suksesnya Prabowo. Kalau orang bodoh mana mungkin dia jadi ketua umum relawan. Ingat itu baik Rocky Gerung. Hai Pak Rocky Gerung, saya Fritz Alor Boy menantang Anda. Meskipun saya tidak punya ilmu yang matang, saya siap tantang Anda. Di mana? Saya tunggu. Kapan? Saya cari Anda, kita berdebat secara langsung. Betul. Saya akan membela yang namanya kakak Sylvester, kakak saya dari NTT. Kebanggaan Ingat, kebanggaan kami orang NTT. Saya juga tidak biarkan orang saya diperlakukan begitu. Kapan? Saya tunggu. Sekian dan terima kasih. Jangan takut lawan kita ya. Saya juga siap. Lawan. Alor Boy, kau sadar gak sih? Rocky Gerung ini sahabatnya abahmu. Kau anak abah kan? Kau siapa aja ditegur sama abahmu kau ini. Tapi seru ini. Apa tanggapan Rocky Gerung? Semoga Rocky Gerung menanggapi ini ya, Alor Boy ya. Oke, next guys. Halo, selamat malam Bung Rocky Gerung. Salam dari NTT. Kami menyaksikan ya bagaimana perdebatan bahkan berakhir pada pertengkaran ya. Saat ini sudah viral ya di media sosial ya, bagaimana ya pertengkaran dipertontonkan yang melibatkan
saudara kami, Pak Sylvester Matutina. Kita simak betul bagaimana perdebatan bahkan berakhir pada pertengkaran itu. Ternyata, Bung Rocky, pertengkaran yang terjadi itu bukan tanpa alasan. Sekali lagi, pertengkaran antara saudara dengan Pak Sylvester Matutina itu bukan tanpa alasan. Kami cek betul penyebab dari pertengkaran itu karena Anda mengucapkan kata terhadap saudara kami yang membuat harga diri, martabat saudara kami direndahkan. Kami tidak biasa juga marah, asal marah, Bung Rocky, kalau tidak ada penyebabnya. Sekali lagi, ini suara dari NTT, Bung Rocky. Mulai hari ini dan seterusnya, kita minta ini, Pak Rocky, ketika Anda berhadapan dengan siapapun narasumber, apalagi orang timur, Bung Rocky, Anda jangan coba menyentuh wilayah-wilayah sensitif. Itu harga mati, Bung Rocky. Kita akan tabrak siapapun ketika sudah menyentuh harga diri kita. Ingat, ya, Anda jangan bermain-main. Anda jangan merasa diri paling hebat, tapi Anda juga lupa diri. Anda juga orang timur, Anda lupa diri. Anda sudah merasa paling hebat dan paling tinggi karena Anda populer di mana-mana. Tetapi yang Anda kurang itu adalah Anda tidak memiliki ilmu pengetahuan yang berbasiskan nilai-nilai, yang berbasiskan standar kemanusiaan. Bagus. Itu poinnya, guys. Kenapa aku bilang itu poinnya? Kembali di omongan di awal, dia memaklumkan perdebatan yang penting nggak fisik, tapi memaklumkan, membodoh-bodohkan seseorang, mendungu-dungukan seseorang. Itu yang kita lawan, guys, ya. Karena itu diucapkan oleh para pendidik negeri ini. Bayangkan nggak apa jadinya generasi kita ketika kita membiarkan pendidik ketika berdebat atau berdiskusi keluar kata-kata dungu, keluar kata-kata bodoh. Bayangkan nggak itu kalau itu dibiarkan. Kita lawan ini, kita lawan. Oke, next. Kita masuk ke video selanjutnya, guys. Rocky Gerung menceritakan bahwa Gibran selalu menerima uang dari para... Nak, sini baru kasih tahu sama kau. Ya, Rocky Gerung kau sok percaya. Tuhan aja dia nggak percaya. Kitab suci aja dia bilang fiksi. Itu yang mau dipercaya, seorang Rocky Gerung. Kau bilang Rocky Gerung menceritakan bahwa Gibran selalu menerima uang dari para menteri-menteri dan Rocky Gerung menyebut itu adalah tindakan korupsi. Sejak kapan orang menerima uang, apalagi Gibran? Ya, misalnya Gibran menerima uang dari menteri, Gibran tahu itu tindakan korupsi. Nggak mungkin dia ceritakan sama, apalagi ceritakan sama Rocky Gerung. Emangnya Rocky Gerung siapa? Emangnya best friend sama Gibran? Jadi kau itu jangan tambah bengak. Dongok kali kau berpikirnya. Gak mungkin orang menerima uang. Udah tahu kita itu bahwasanya itu korupsi. Habis itu kita cerita-cerita sama orang. Ya gak mungkin lah kau pakai ini kau. Yes. Kau percaya. Tuhan aja dia gak percaya. Mampus. Itu poinnya. Iya. Tuhan aja gak dipercaya sama nih orang. Tapi dipuja-puja sama orang yang punya agama. Bahkan aku bilang, jangan tanya, apa buktinya bang? Rocky Gerung khotbah di masjid yang dengarkan orang-orang muslim. Itu bukan rahasia umum lagi kali. Banyak banget beritanya tersebut. Dan itu masih dipuja-puja oleh kaum kalian. Ya terserah. Tapi kami menolak itu. Kami menolak bahwa orang-orang seperti ini yang dikatakan mencerdaskan bangsa diberikan keleluasaan untuk menunggu-nunggukan, untuk membodoh-bodohkan ketika dia tidak sanggup untuk memberi fakta-faktanya. Orang dia nggak sanggup ngasih fakta-faktanya, dituduh kita bongak, dituduh kita bodoh, dungu.
Kau yang nggak bisa ngasih fakta-fakta ya, Rocky. Itu yang terus kita perangi guys ya. Terserah para pemuja Rocky muncul. Karena ketika kalian masih mempercayai orang yang nggak percaya Tuhan, sekarang aku paham siapa kalian sesungguhnya. Kita kan terus banyak mengawal terus tentang hal-hal proses pilkada ini sampai selesai. Bahkan mengawal berjalannya peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Prabowo. Thank you guys. Bye-bye.